Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran kita walaupun di masa pandemi COVID-19, tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus belajar meskipun pembelajarannya lewat daring atau dalam jaringan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita akan membahas tentang suatu mata pelajaran produktif, yaitu sistem komputer. Oke, anak-anakku sekalian, sistem komputer merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan rekayasa perangkat lunak. Dan ini sangat penting sekali dipelajari. Apa sebabnya? Karena di dalam pelajaran ini kita semua akan sama-sama belajar tentang arsitektur sebuah komputer, dari mulai teorinya kemudian sampai prakteknya. Untuk saat ini kita bahas tentang teori dari sistem komputer itu sendiri. Dilihat, organisasi komputer adalah keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional yang mendukung proses compute maupun proses interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer. Dengan kata lain, anak-anakku sekalian, konsep tentang komponen-komponen hardware dan komputer bekerja secara terintegrasi sebagai kesatuan sebuah komputer. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah komputer itu merupakan komponen-komponen yang saling terikat antara satu dengan yang lain. Konsep tentang komponen-komponen hardware itu semuanya terintegrasi, artinya saling terikat antara satu sama lain sebagai kesatuan komputer secara utuh. Jadi tidak bisa sebuah komputer itu bekerja sendiri-sendiri. Antara satu komponen dengan komponen yang lain tetap ada integrasi atau keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sistem komputer terbagi atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, kemudian ada brainware. Fungsinya hardware adalah untuk melakukan proses digital. Proses digitalisasi sebuah komputer itu dimulai dari atau yang mengerjakannya atau yang mengeksekusinya adalah bagian hardware di sini. Adapun software berfungsi sebagai perangkat lunak untuk mengatur hardware. Nah, ini tadi Bapak bilang bahwa antara satu komponen dengan komponen yang lain saling
terintegrasi itu di sini. Hardware di sini diatur oleh perangkat lunak, ya, yaitu software. Kemudian brainware berperan dalam memberikan dan mengendalikan input dan output. Input itu perangkat masukan, output itu perangkat keluaran dari hardware dengan software yang terpasang. Jadi tiga sistem ini, tiga komponen ini saling terikat antara satu dengan yang lain. Jadi bahu-membahu jadilah sebuah operasi komputer secara utuh, yang mana tidak bisa berdiri secara sendiri-sendiri. Baik, kita bahas satu persatu sekarang, lebih dalam lagi. Tentang hardware komputer, secara prinsip terbagi menjadi 4 bagian untuk hardware. Yang pertama adalah CPU, berfungsi sebagai pengolah data. Jadi data yang kita operasikan di dalam komputer atau data yang kita input di dalam komputer itu diolahnya itu adalah di CPU. Yang kedua, memori. Ini juga bagian dari hardware yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan data. Sama halnya dengan memori yang ada di smartphone. Ya, sebuah smartphone itu ada memori. Nah, fungsinya sama, yaitu untuk penyimpanan data. Kemudian yang ketiga, masih bagian dari hardware, adalah perangkat input atau output yang berfungsi untuk menjembatani proses masukan atau input dan keluaran atau output. Jadi di dalam komputer itu ada perangkat input dan output yang fungsinya adalah untuk menjembatani proses masukan yang kita masukkan itu dijembatani oleh perangkat input dan output itu sendiri. Yang keempat adalah interkoneksi sistem yang merupakan proses komunikasi data antara CPU, memori, dan I/O device tersebut. Nah, ini proses komunikasi data antara CPU, memori, dan I/O device tersebut. Jadi ada sebuah sistem bagian di dalam hardware, yaitu interkoneksi sistem namanya. Selanjutnya, arsitektur komputer. Arsitektur komputer itu adalah sebuah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan kinerja komputer yang optimal. Nah, ini ya, sama halnya dengan seorang arsitek yang membuat sebuah arsitek yang dia kerjakan di dalam komputer pun ada ilmu arsitektur komputer yang mana di dalamnya membahas tentang atribut sistem ya, yang sengaja dirancang oleh seorang programmer yang tujuannya adalah supaya komputer yang berjalan itu bisa berjalan secara optimal. Dengan kata lain, arsitektur komputer sebagai sebuah mesin multi-level, berarti komunikasi antara user atau programmer dengan komputer melalui bahasa pemrograman. Nah, jadi tidak bisa disamakan antara bahasa manusia dengan bahasa komputer. Kalau manusia berkomunikasi dengan sesama manusia itu dengan cara ucapan, berkata. Nah, kalau komputer kita berkomunikasi dengan komputer itu tidak seperti itu. Ya, karena komputer itu beda dengan kita manusia. Ya, jadi harus melalui bahasa pemrograman. Kemudian tingkatan logika mesin komputer. Komputer sebagai mesin memiliki beberapa level yang dibagi menjadi 6 tingkat. Apa saja? Yang pertama adalah level 0, logika digital.
yang berupa rangkaian gerbang logika dalam susunan hardware komputer. Kemudian level 1 atau arsitektur mikro terdiri atas rangkaian dasar prosesor berupa ALU untuk melakukan operasi aritmetika. Pada level ini juga terdapat mikroprogram sebagai entrepreneur perintah dari level di atasnya. Yang ketiga, level 2 atau Instruction Set Architecture atau ISA mengandung perintah atau instruksi datar komputer. Jadi, logika di dalam sebuah mesin komputer itu pun memiliki logika tersendiri, yang mana logikanya tidak sama dengan logika kita sebagai manusia yang mengoperasikan komputernya. Kemudian yang keempat, masih tingkatan logika mesin komputer, ada level 3 atau sistem operasi, yang merupakan tingkat pada kondisi mesin yang diatur sistem operasi. Yang kelima, level 4 atau bahasa assembler, yang merupakan level di mana instruksi-instruksi program sudah mulai dikerjakan oleh programmer. Yang keenam, level 5 atau bahasa tingkat tinggi adalah level di mana programmer dapat melakukan pemrograman dengan bahasa yang lebih manusiawi agar lebih mudah dalam memberikan instruksi. Ini seiring dengan perkembangan zaman dulu komputer tidak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang makin modern, makin canggih, manusia pun makin berpikir keras bagaimana caranya supaya komputer itu bisa lebih mudah di dalam mengoperasikannya. Kemudian seorang programmer juga bisa lebih mudah dalam memberikan instruksi ke komputer itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang sejarah perkembangan komputer. Yang mana sejarahnya ini dibagi menjadi 4 evolusi. Yang pertama adalah tahap manual, di mana proses penghitungan yang masih menggunakan metode bantuan jari atau tanah liat dan abaskus. Ini pada zaman dulu itu proses penghitungan itu masih menggunakan metode bantuan jari. Ya, tatkala kita menghitung 1 sampai 10 itu maka jari tangan kita yang berjumlah 10 itu diacungkan satu per satu. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perkembangan komputer yang kedua adalah tahap mekanis, yang merupakan era penghitungan dengan bantuan alat mekanis seperti De Pascalin, atau buatan Blaise Pascal, atau Logic Demonstrator, buatan Charles Mahon, dan Babbage's Analytical Engine, buatan Charles Babbage. Nah ini makin ke sini, tahapan-tahapan perkembangan komputer itu makin pesat. Ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah ini mesin Pascal. Ya, dokumentasinya masih ada. Jadi pada zaman dulu itu seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal menciptakan alat mekanis untuk memudahkan manusia di dalam penghitungan. Nah, ini dokumentasinya ini. Namanya mesin Pascal. Sesuai dengan yang membuatnya, itu Blaise Pascal, maka mesinnya pun itu dinamai dengan mesin Pascal. Baik, anak-anakku sekalian, itu sekilas tentang organisasi komputer, sebuah organisasi yang ada ya, di dalam sebuah komputer atau arsitektur komputer. Ya, mudah-mudahan kalaupun tidak paham, maka pemahaman itu akan datang nanti seiring berjalannya waktu
Kalau berbicara masalah teori, memang agak sulit untuk dipahami. Ya, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semuanya, baik guru-guru ataupun kalian sebagai siswa, bisa langsung belajar, bisa langsung mempraktekkan, atau bisa langsung melihat langsung, mempraktekkan langsung apa-apa yang diteorikan di dalam video ini. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon supaya wabah yang sedang kita hadapi sekarang ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.